Oke, baik. Jadi ini di menu Google saya overlay-nya saya sudah pasang ya. Nah, bagi yang belum, silakan klik di sini overlay ya. Nah, gitu ya. Silakan klik overlay, enter. Oke. Bagi yang belum register, silakan klik register. Tutorialnya sudah saya kirim di mana? Di YouTube ya. Tuh, bagi yang sudah tinggal langsung login ya. Kalau passwordnya di save di komputer saudara, ya tinggal masuk aja ke sini. Ya. Nah, tuh. Bagi yang belum punya file di overlay-nya ini kosong. Bagi yang sudah ada berarti berisi. Ya, berarti berisi seperti ini. Ya, ini ternyata di akun saya ya seperti inilah ya isinya itu seperti ini. Oke, saya akan memberikan contoh mengupload ya. Jadi yang tadi itu, yang tadi malam atau bahkan mungkin dari minggu yang lalu ada yang sudah saya kirim. Tapi yang revisinya yang tadi malam itu ya, yang tadi malam atau menjelang sahur itu jam 1 saya kirim itu ya tadi malam itu. Oke, ini klik new project ya. Kemudian klik upload project. Oke. Nah, minta file berekstensi zip. Yang mana? Yang tadi saya kirim itu ya. Oke, kita klik. Kita cari di folder kita. Ya, kita cari di folder kita. Di mana template-nya? Nah, saya nyimpen di mana ya? Ini template. Oh, sini. Nah, lupa nyimpen. Template Islamic Journal. Iya ini. Ntar harus view-nya. Bentar. View. Nah, ini ya. Johas. Ah, bagi yang sudah, silahkan. Saya harus lihat dulu. Saya stop saya dulu ya. Saya harus cek dulu, saya ngunduh tadi di mana itu, lupa. Download. Johas. Saya unduh dulu deh. Ya, ini bibliografi bahasa Jawa.
Nah, ini oke. Jadi sebelum saya upload, saya unduh dulu ya. Saya unduh dulu. Nah, cara ngunduhnya begini nih. Ya, ini saudara juga harus bisa cara ngunduh karena nanti kirim jawaban ujian, ya, kirim jawaban tugas terstruktur dan mandiri itu kan ya harus bukan hanya PDF yang dikirim ya, tapi satu file, satu bundle zip itu. Jadi caranya gini nih, ini ada menu ya, ini ada menu nih, ini diklik, oke, di sini ada source, ini diklik, separate, nah, ya masuk, ya save ya, nah save, mohon diingat foldernya oleh masing-masing. Oke, sekarang show in folder ya. Nah, juga adalah di sini ya. Johas bibliografi bahasa. Ini ya. Ini yang tadi saya kirim itu, ya. Ini yang tadi saya kirim. Kemudian, oh iya tadi saya pakai Mac. Ini baru ingat. Ini Windows ya. Ini IBM. Oke. View-nya medium lah ya. Nah, yang barusan itu nah ini ya, yang barusan ini Johas bibliografi bahasa. Oke. Sekarang ini tadi, nah ini ya. Jadi pada saat balik lagi sini lah ya. Balik lagi ke sini, login. Bagi yang sudah registrasi, bagi yang belum registrasi, ini diklik, masuk ke sini. Nah, anggap saja ini masih kosong. Jadi ketika kita mau mengupload, ada yang japri soalnya ke saya minta penjelasan mengupload ya. Ini mohon diperhatikan. Ya. Oke, klik new project, klik upload project. Yang diupload yang barusan itu ya, select a zip file. Nah, mana Johas bibliografi bahasa ini ya. Johas, nah ini. Ini kita pilih open ya. Nah, langsung masuk. Tuh. Nah, bagi yang tampilannya seperti ini, no PDF, undefined, oke. Silakan buka menu, lihat compiler, pilih Lua LaTeX. Ini ya. Oke, saya ulangi. Bagi yang tampilannya seperti ini, emang ada yang nggak seperti ini? Ada. Tampilannya langsung jebret. Jadi ya kayak ini nih, gitu ya. Oke, sekarang sini ya. Ini klik menu. Nah, di sini ada tertulis compiler, pilih Lua LaTeX yang bawah nih. Oke. Ini klik lagi di sekitar sini untuk mengembalikan halaman. Nah, baru kita klik recompile. Tunggu beberapa saat. Iya, agak lama. 1 menit ya. 1 menit. Kalau belum, ini kan muter ya, ini muter nih. Kalau ternyata belum berhasil dan
arah panah yang muter ini berhenti, di compiling lagi. Recompile lagi. Nah, ternyata tidak harus. Dapat ini ya? Dapat ini. Nah, sekarang, mari kita masukkan judul yang mana tadi? Yang ini ya. Yang ini. Di sini. Nah, gitu ya. Tuh. Oke. Saya pilih ini. Oke, saya pilih ini. Oke, ini kita kecilkan dulu deh. Nah, kita kecilkan dulu. Tarik ke sini ya, biar ininya agak besar. Oke, yang penting ininya kebaca. Oke. Sekarang mari kita masukkan judul ke judul. Oke. Judulnya ini ya, penyelesaian perselisihan. Copy. Ini di blok, di copy, masukkan ke judul. Nih. Ini ya. Title. Ini judul, di sini title. Oke, barusan kita sudah copy. Nah, pastikan di dalam kurawal. Ya, ada kurawal nih. Pastikan. Ya. Kemudian recompile. Ini ya, recompile. Nanti judul ini akan berubah dengan sendirinya. Mari kita recompile. So. Jadi ya, penyelesaian perselisihan dalam jual beli. So. Ada yang merasa perlu diulang? Halo. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke. Kalau sudah cukup, ini kelihatannya udah pada mahir lah ya. Silakan penulis ke penulis. Gitu ya. Oke, mari kita lihat, mari kita lanjutkan. Yang gini-gini kan ini kerjaan generasi milenial. Saya sendiri, ini saya buka kartu ya, diajarin anak saya ini. Oke, ini penulis, ke penulis ya. Ini di blok, di copy ke penulis. Ini kan di sini ada contohnya penulisnya ada 3. Kita simpan di penulis pertama. Nah. Oke, saya besarkan biar kelihatan seru muter-muternya di sini. Nah, ini penulis pertama akan berubah menjadi Hilma Rohmatul Ummah. Setelah kita recompile. Kita recompile ya. Oke, gitu ya. Hilma mau ngajak siapa? Iya, Bapak. Belum kepikiran siapa yang mau diajak. Siapa aja, Bapak. Oke, kalau begitu penulis keduanya saya, ya. Dan hanya 2 orang misalkan. Ini kan di sini ada kata dan, ya. Nih, gitu. Karena penulisnya 2, maka dannya kita pindahkan ke mana? Ke sini, ya. Oke. Nah, penulis keduanya, ya nama penulis kedua. Nah. Oke, kita recompile ya. Tuh. Saudara silakan
berlatih aja, penulis keduanya teman saudara yang di mana, di Unpad, di mana gitu kan, itu silakan. Nih, oke, penulis ketiganya tidak ada, berarti ini kita hapus. Oh, oke, cara compile, hilang penulis ketiganya. Karena Hilma dan saya sama-sama UIN, berarti kita ganti angka 2-nya nih. Ini kan ada angka 2 nih, kita ganti dengan 1. Kita compile. Oh. Ternyata Hilma udah selesai kuliah S1, lanjut S2-nya di Malaysia misalkan, University Malaya. Nah, ini nih. Ya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandungnya diganti dengan University of Malaya. Bandungnya diganti dengan Kuala Lumpur. Indonesianya ganti dengan Malaysia. Kita compile. Ini coba. Oh. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya misalkan bulan depan menjadi dosen tamu di Unpad, gitu. Misalkan gitu ya. Gitu. Maka yang asalnya UIN jadi Unpad. Oh, sudah ya. Nah, ntar gantilah. Di Purwokerto misalkan ya. Di UIN Saizu, Purwokerto. Berarti ini Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia. Compile. Nanti Universitas Pajajarannya rubah sendiri. Oke. Hanya 2 orang penulis, berarti afiliasi penulis ketiga di delete. Itu ya. Sekarang karena saya afiliasinya menggunakan Purwokerto, maka ini ganti 2. Oke. Gitu ya. Kemudian Hilma, sudah ada emailnya? Sudah, Bapak. Udah ditulis? Sudah. Enggak, di sini saya mau tulis. Ini kan 1213. Oh, yang ini ya? Iya, yang itu. Pakai NIM kan. Oke. Ini copy. Masukkan ke email mana. Penulis korespondensi. Nah, di sini. Ya, paste. Saya compile. Nih, first author berubah. Oke. Sekarang kita masuk ke abstrak. Ya, abstrak. Setelah abstrak ini ada frasa dalam kurung kotak ya. Ini ternyata judul dalam bahasa Inggris. Gitu ya.
abstraknya, ini abstraknya bahasa Inggris ya, ini judul dalam bahasa Inggris. Artikel title does not exceed 15 word. Jadi kita bahasa Inggriskan dulu ini penyelesaian perselisihan dalam jual beli, ya. Kita copy, masuk ke Google Translate. Nih ya. Demikian, paste. Nah, dispute resolution in buying and selling. Kita copy. Ini ya, copy. Kembali ke file kita simpan ini di artikel mana. Nah, ini ya. Nih. Ctrl V. Recompile. So, dispute resolution in buying and selling. Oke. Berikutnya abstrak. Hilma, sudah ada abstraknya? Abstraknya belum ini Bapak, belum Oke, lengkap. belum. Oke, kalau belum, mari kita berlatih bikin abstrak. Ya, mari kita berlatih bikin abstrak. Jadi kalau begitu saya gunakan yang ini. Abstrak ya. Abstrak dari judul dispute resolution ya. Oke. Artikel ini. Ya, boleh. Paper ini. Boleh. Tulisan ini. Boleh. Ini awal kata ya, kata awalnya. Kan kadang-kadang kita bingung. Awal kata itu kita nulis apa? Ah, gitu ya. Artikel ini, paper ini, tulisan ini, kajian ini, apalagi penelitian ini, dan seterusnya. Oke, mari kita pilih yang pertama. Membahas tentang penyelesaian tadi perselisihan ya. Nah, perselisihan penyelesaian. Nah, sekarang kita kembangkan jika terjadi perselisihan dalam jual beli. Nah, gitu. Ya, gitu. Karena ini perspektifnya hadis, kan mata kuliahnya hadis. Hadis ya, ulumul hadis. Gitu. Nanti di semester berikutnya ada hadis ahkam. Kalau dosennya saya lagi, kita lanjutkan. Ya. Jadi kan mata kuliah ini berhenti di kualitas. Nanti kalau hadis ahkam itu masuk ke syarah. Syarah itu ibarat tafsir untuk Al-Quran. Syarah untuk hadis. Oke ya. Selesai inilah yang dimaksud dengan introduction itu. Pendahuluan dalam abstrak, kalimat pendahuluan. Oke. Nanti kita pilah-pilah ya. Tuh. Kajian ini menggunakan metode
tahwid. Nah, metode tuh. Ya. Ini introduction, ini metode. Ya. Ini introduction, ini metode. Ini pendahuluan, ini metode. Terus berikutnya hasil dan pembahasan. Diketahui bahwa nah, habisnya mana tadi? Lupa saya habisnya. Ah, eh. Nah, ini ya. Perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang. Nah, ya. Kita copy ya. Kita masukkan ke sini. Diketahui bahwa kita paste dulu deh. Ya, biar nggak lupa. Nah, bahwa solusi perselisihan dalam jual beli perspektif hadis, nah gitu, adalah ditentukan oleh, ya, ini kan dikatakan ditentukan oleh pemilik barang atau pembatalan transaksi. Tuh, udah selesai. Ini draft ya. Tuh. Ya. Gitu. Diketahui bahwa solusi perselisihan dalam jual beli perspektif hadis adalah ditentukan oleh pemilik barang atau pembatalan transaksi. Koma deh. Itu ya. Oke. Biar enak, klik Indonesian dulu lah. Biar di bawahnya nggak ada garis-garis merah tuh. Nah, segini aja dulu. Ya, kita copy. Masukkan ke sini. Mana? Oh. Oh, saya belum memindahkan. Oke, saya pindahkan dulu sini ya. Saya belum memindahkan judul. Oke. Nah, judulnya ini copy, pindahkan ke sini. Nah, saya compile. Tuh. Ya, jadi kita menyelesaikan abstrak bahasa Indonesia dulu. Oke. Sekarang kata-kata kunci. Ya. Kata-kata kunci itu maksimum 5. Maksimum 5 itu mazhab Profesor Irwan Abdullah ya, guru saya itu. Gitu. Dari mana 5 itu? 3 dari judul, ya,
kedua dari konten. Oke. Yang bahasa Inggrisnya, oke, yang bahasa Indonesia dulu lah. Yang bahasa Inggrisnya belum ya. Ini ada penyelesaian, perselisihan, jual beli. Berarti yang pertama nih, penyelesaian. Yang kedua, perselisihan. Yang ketiga, jual beli. Jual beli. Padahal jual beli itu dua kata. Iya, jadi satu kata. Kata majemuk. Oke. Ini boleh huruf kecil lah ya, karena ini konsepnya umum. Ya. So. Kita compile. Kata-kata kunci. Nah, selesai ya. Oke. Sekarang, mari kita terjemahkan ini. Dalam bahasa Inggris. Kontrol saya, copy. Pastikan di sini. Oke. This article discusses the settlement if there is a dispute in buying and selling. Ya, kalau mau ditambahkan antara pembeli dan penjual, nah, gitu. Ya, gitu. Terjadi perselisihan dalam jual beli antara penjual, penjual dan pembeli. Ya, between seller and buyer. Itu ya. The study uses the tahrij method. Kajian ini menggunakan metode tahrij. Oke. Kenapa metode tahrij? Karena ini perspektif hadis. Ya, itu. Oke. It is known that the solution to disputes in buying and selling, berarti kan pembeli dulu deh. Pembeli dan penjual. Okay. From a hadis perspective is determined by the owner of the goods or the cancellation of the transaction. Oh, ngerti ya? Ini copy. Oke. Masuk lagi ke sini. Simpan di yang bahasa Inggris. Nih. Oke, paste. Tuh. Oke. Recompile. Tuh. Jadi ya. Gitu. Oke. Sekarang mana kata kunci? Nih. Ketiganya kita copy ke Google aja. Paste. Nah. Copy. Nah. Pindahkan ke sini. Nah. Dapat. Direcompile. Tuh. Gitu ya. Oke. Yang belum abstrak dalam bahasa Arab. Abstrak itu dalam bahasa Arab mulakhos. Ada yang menggunakan tajrid, tapi lebih banyak mulakhos. Oke. Gimana caranya? Ke Google. Ya, ke Google. Tuh, sekarang ini klik Arabik. Nih. Tuh.
Tatanawalu hadhil maqalah at-taswiyah fi halati wujudi niza' fil bai' wasyira' bainal mushtara wal ba'i. Gitu ya. Tuh. Ininya penjual dulu lah tadi itu ya. Penjual dan pembeli. Bainal ba'i wal mustaro. Wal mustari ya. Bukan mustaro, sorry. Bainal ba'i wal mustari. Wal mustaro yang dijual. Yang menjual, penjual mustari ya. Oke. Tastakhdimu hadhihi dirasah tariqah tahrij. Oke, tariqah tahrij minal ma'lum anna khilafat fil bai' wasyira min manzuril hadis. Dalam perspektif hadis yuhaddiduhu sahibul bid'ah au bil gois au bil gois safaqah. Gitu ya. Ini sorry. Kacamatanya harus segera diganti. Oke. Ini kopi masukkan ke sini. Oke. Ini simpan dulu di sini kursornya, ketuk dulu. Ya. Nah. Paste. Nah. Oke. Kita recompile. Nah. Tuh. Alah, ini ketarik. Apa? Kata kuncinya ketarik. Recompile. Jangan sampai ketarik ya. Kasih apa? Kasih ruang. Nah. Oke. Nah ya. Kita cari kata kuncinya. Kita cari kata kuncinya. Ini nih. Ya, dari bahasa Inggris kita coba aja. Copy. Gitu ya. From English. Ya. Paste. At-taswiyah wal niza' wasyira wal bai'. Itu ya. At-taswiyah settlement. Niza' dispute. Wasyira wal bai'. Oke, kita copy, masukkan ke sini. Mana? Ini. Oke. Nah, saya lebih menyarankan simpan dulu ke sini deh. Ya. Paste. Oke, dari kanan. Taswiyah. Ini baunya diganti dengan koma. Sorry, ininya diarabikan dulu. Koma. Aniza. Koma. Koma itu apa yang dipijit, Pak? Shift K di keyboardnya ya. Ya, ini asyira wal bai', ini dalam bahasa Indonesia sudah menjadi kata majmuk. Oke. Ini kita blok, Ctrl C, masukkan ke sini. Nah, itu kita lihat ya berhasil apa enggak nih. Soalnya ruang untuk teks Arabnya agak beda. Tuh kan. Aduh, harus dari sini ngambilnya nih. Teks BF
Ah, kan ke sini kan? Oh, masih. Ah, aduh, masih. Nah, nah, ya. Pakai recompile. Kita lihat di sini. Stop. Oke, selesai ya. Oh, judul. Sorry. Judulnya belum. Nah, copy. Balik ke sini. Nah, mari kita simpan di sini. Oke, satu ketuk. Oke, kita ulang ya. Satu ketuk. Enter dulu deh. Nah, simpan di sini. Kemudian ulang mim tak marbuto. Dapat recompile. Nah, ini lihat naik. Ini harus naik nih. Katana walu hadhil makolahnya harus naik. Oke. Recompile. Tuh. Nah ya, judul Filma selesai dan yang lain abstrak selesai, abstrak bahasa Inggris, abstrak kata kunci, abstrak bahasa Arab kata kunci, abstrak bahasa Indonesia kata kunci. Mari kita masuk ke pendahuluan. Oke, sebelum ke situ ada yang mau ditanyakan? Kelas B, andai mau lanjut ke mata kuliah berikutnya, silahkan. Nggak usah izin ya. Nah, kelas A, silahkan datang. Waduh, ini kayaknya ada kelas A. Atau di luar kelas A ini. Jumlahnya udah lebih nih. Oke, nggak apa-apa, makasih. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Pak. Ya, silahkan. Fatimah. Kalau misalkan tugas artikel ini itu dikerjakan sendiri atau berkelompok, Pak? Sendiri dulu deh. Kan nilainya sendiri-sendiri. Tapi kalau Fatimah mau ngajak siapa? Fatimah punya teman siapa? Punya kenalan di MKS, punya kenalan di hukum keluarga, punya kenalan di Saintek. Biar namanya muncul di sini. Ah, boleh. Ya. Mahasiswa Saintek itu sudah terbiasa dengan aplikasi LaTeX ini. Gitu ya. Jadi bolehlah kenalan sama anak-anak Saintek sambil buka bersama. Ngabuburit ya, gitu ya. Oke. Sendiri aja dulu dicoba ya. Ya, Kalau mau siap. Baik, tambah, Pak. ajak dosennya ya.
Selain saya, dosen saudara siapa? Pak Sofian Al-Hakim, Pak siapa? Pak Jenudin, Ketua Prodi ya, Ketua Jurusan. Sekretarisnya siapa? Nah, itu silakanlah masukin di sini. Yang ngajar saudara semester ini siapa itu? Saudara ngambil berapa mata kuliah? 10. 10 berarti ada 10 orang dosen tuh yang berpeluang masuk. Ya, boleh temannya di luar kelas. Di luar kelas ya, kalau di dalam kelas kan yang bersangkutan harus punya laporannya juga. Gitu ya. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Nah, keluhan datang, ini berdasarkan pengalaman ya. Kan saya juga sama dulu waktu kuliah, tingkat-tingkat awal, bikin makalah tuh gimana sih? Ya gitu ya. Iya dikasih tahu sama siapa? Sama dosennya. Kita bisa menulis itu kalau banyak baca. Gitu ya. Kita baru bisa menulis kalau kita banyak baca. Nah, zaman saya dulu nggak ada Google, yang ada perpustakaan. Datanglah ke perpustakaan. Baca buku terkait dengan mata kuliah kita. Jadi kalau ini mata kuliahnya Ulumul Hadis, dan Ulumul Hadis itu berdasarkan silabus yang ada membekali mahasiswa memiliki kemampuan untuk meneliti hadis sampai pada kesimpulan 3 kemungkinan, kalau tidak sahih hasan, kalau tidak hasan dhaif. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu di pendahuluan ini kita berbicara terkait dengan kualitas hadis. Masuklah ke perpustakaan. Di mana? Google. Ya, ketik kualitas hadis. Enter. Kenapa jadi Arab? Sorry. Ini sebetulnya tinggal klik ya. Do you mean kualitas hadis tuh? Ya, ini saya pindahkan dulu ke Latin. Kualitas hadis. Enter. Nah, tuh dapat nih. Ya, dibuka aja. Oh, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nih, ini materi kuliah kita tuh. Gitu ya. Nah, jadi belajar di perguruan tinggi itu begini, saudara. Gitu ya. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini kita copy aja dulu. Inilah ya. Ctrl C. Masuk ke sini. Ini pendahuluan nih. Nih. Ini kan dummy text-nya tes nih. Tes. Ini jadi hadis nih. Paste. Kompil. Pak Ilan. Ada Pak Ilan ternyata. Nah, saudara, nih kita dihadiri juga oleh mahasiswa S2 ya. Gitu. Makasih Pak Ilan. Siap. Saya nggak tahu yang S3 ada atau tidak nih. Kalau ada, halo-halo lah. Ngabuburit. Iya, Pak. Ya. Nah, kan dapat tuh. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan. Nah sekarang, karena kita Fakultas Syariah, ini mohon maaf Pak Ilan ya, ini saya kuliah di Fakultas Syariah nih. Berarti core keilmuan kita adalah syariah. Nah, setahu saya, saudara, ketika saudara SMA,
itu sudah punya bekal pengetahuan bahwa hadis itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oke, agar kita bisa menulis. Jadi ini kita masih plagiasi 100% ya. Nanti kita nanti kita belajar memparafrase. Oke. Nah, sekarang kita datang lagi nih. Kita pergi lagi nih ke mana? Ke perpustakaan nih. Di kampus 1 ya. Ceritanya ke perpustakaan. Nah, jebret, masuklah ke perpustakaan. Ketikkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Enter. Tuh. 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 Ya. Tuh. 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 Gitu ya. Tuh, mari kita buka ini. Liputan6.com. Liputan6.com itu SCTV ya. Nah, ini. Tuh. Nah, kita baca dulu deh. Ke sinilah ya. Ke sini dulu. Copy. Masuk lagi ke template kita. Nah, gitu. Berarti kita simpan di sini. Paste. Recompile. Tuh. Udah mulai berisi tuh. Ya. Oke. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Kita parafrase. Hadis merupakan salah satu sumber bersama dengan Quran, hadis adalah salah satu sumber, pokoknya kita buang deh. Nah, ajaran Islam. Ini sudah parafrase. Gitu ya. Tuh. Jadi dari satu kalimat pun, bahkan dari satu frasa pun, saudara tahu ya bedanya kalimat dengan frasa. Kalau kalimat itu sempurna, kalau frasa itu tidak harus sempurna. Nah, ini contoh kalimat, ya, itu. Kita copy, kembali ke perpustakaan untuk ngecek sumber yang barusan itu dari mana. Paste, enter. Tuh ya, gitu. Kita ingin ininya dari buku, kita klik more, kita klik books, ada nggak? Ilmu memahami hadis
Nabi. Nah, halaman 48. Ya. Halaman 48 ya. Oke. Sekarang mari kita buka. Ya. Nih, udah jebret selesai nih. Kita udah pengetahuan kita bertambah ya setelah kita baca ini. Nah, oh ternyata ini. Ya. Oh, tuh ternyata ini. Oke. Oke. Nah, saudara, tolong diingat ya. Siapa Hilma? Tolong diingat ini halaman 48 ya. Tolong diingat. Karena kita ingin tahu halaman awalnya, cover dalamnya. Nah, ini ya. Nih. Penulisnya Maksum Zain. Oke, tidak usah disebut Kiai Haji. M-nya ditulis ya. M-nya kayaknya Muhammad nih. Jadi gelar sebutan tidak usah ditulis. Ya, ini untuk apa kita lihat cover dalam? Untuk melihat penerbit. Pustaka Pesantren, tahun terbit 2013, kota penerbit Yogyakarta. Ini ya. Oke, saya perbesar. Oke, ini judulnya, ini penulisnya. Kiai Haji tidak usah dimasukkan ke dalam daftar pustaka, MA juga sama. Semua gelar tidak usah, semua sebutan tidak usah. Ya. Nama penerbitnya Pustaka Pesantren, tahunnya 2013, kota penerbitnya Yogyakarta. Oke, tolong diingat. Tadi halaman berapa, Ilma? Halaman 48, Bapak. Oke, halaman 48. Oke, yang sudah punya Zotero, aktifkan Zoteronya. Yang sudah punya Mendeley, aktifkan Mendeley-nya. Ya. Tuh. Ya, kenapa ke Zotero dan ke Mendeley? Anda saudara akan menuliskannya terlebih dahulu di MS Word. Ya. Tuh. Andai tidak, adakah kemungkinan pengutipan lain untuk LaTeX ini? Ada. Mari kita lihat. Ini di blok nih. Ya. Atau namanya yang di blok, nama penulis. Ini ya. Mari kita coba judulnya dulu. Ctrl C. Ini ceritanya kita sedang di perpustakaan nih, di kampus 1 nih. Ya. Udah apa? Udah daftar perpustakaan ya, itu seperti itu. Nah, masuklah ke rak buku, namanya Google Scholar. Enter. Klik. Nah, masukkan yang barusan, judul buku yang barusan di sini. Ya. Ini ceritanya kita sedang mencari buku ini di rak buku itu. Jepret. Oh, ada. Oke. Ada. Halaman 48 ya tadi ya. Mohon diingat Hilma dan yang lain. Di sini ada ini nih. Ya. Lambang site kutip. Ini kita klik. Kita pilih bib text. Nah, dapat ya. Oke, yang belum ada kotak di sini nggak apa-apa, nanti kita ketikkan. Ini kita kontrol A. Kontrol A, pilih semua ya. Ini kontrol C. Oke. Kontrol C, kita masuk ke
Ini. Ya. Oke. Ceritanya kan paragraf ini ngutip dari buku barusan. Ya. Itu. Ceritanya kan seperti itu ya. Ini ilustrasi aja. Oke. Nah, agar kita bisa ngutip, kan barusan kita udah kontrol C ya, udah copy ini. Kita buka daftar pustaka kita. Nih ya, sampel.bib ini daftar pustaka kita. Kita buka. Spread. Nah, ini kan ada daftar pustaka kita nih. Yang mana? Yang ini. Ya. Jadi udah saya masukkan terlebih dahulu. Sekarang kita tambah di sini. Ya. Kita tambah di sini. Pak Anton gimana cara nambahnya? Iya, yang barusan itu kan kita udah copy. Ya. Yang ini kita kan udah copy nih. Ya. Itu, masukkan di sini. Paste. Ah. Itu ya. Oke. Kalau kita mau nambah, ini kan belum ada kota nih. Oke. Kita harus tambah kota. Ya. Caranya gimana? Ini setelah publisher, pustaka pesantren, kita kasih koma. Kita enter. Nah, gimana cara nambah kota? Lihat yang sudah ada di atas. Ada nggak? Cari address. Address Boston. Nih, kita copy ya. Ctrl V. Nah, kita simpan di sini. Ctrl V. Bostonnya kita ganti dengan Yogyakarta. Oke. Ya. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa memasukkan ke naskah kita? Ini ada nih tertulis. Saya perbesar dulu lah ya biar enak nih. Nah, nih ya. Nih. Ini ada book Kurawal buka. Ada tertulis Zain sampai dengan ilmu, kemudian koma. Nah, Zain sampai dengan ilmu, awas hati-hati komanya nggak usah terbawa. Ini kita blok, kemudian kita copy. Kita copy ya. Ctrl C, kita kembali ke teks. Nah, anggap saja di sini kita akan kutipkan satu ketuk. Biar enak, tarik dulu ke sini. Ini ya, satu ketuk. Pak Anton ini masih pusing nih, ada merah-merahnya. Mari kita hilangkan merahnya. Caranya ini menu diklik. Spell check-nya ganti dengan Indonesia. Tuh, hilang tuh. Kecuali beberapa ya. Oke, nggak apa-apa. Kursor simpan di sini. Kita ketik site /cite. Ini ya. Ini sebetulnya sudah ada fasilitasnya. Tinggal klik. Nah. Tadi Hilma halaman berapa? 48 ya. Untuk memasukkan halaman, kita klik di sini. Semikolon ya. Kotak itu. Kurung kotak. Ketikan 48. Kurung kotak tutup. Kursor bawa ke sini. Paste. Paste yang mana? Yang tadi yang Zain ilmu itu. Oke. Sekarang kita lihat. Masih kosong ya. Sekarang kita lihat. Yang ini apakah muncul di sini? Recompile.
Nah, masih berapa? Nah, ini ya. Udah ya. Zain 2017 halaman 48. Terlihat ya? Nah, sekarang kita perlu ngecek. Ya, sebetulnya nggak perlu ngecek karena ini udah pasti ya, aplikasi ini memastikan apa yang kita kutip ada di daftar pustaka. Caranya kita klik ini. Jepret. Tuh. Zain KMM. Ilmu memahami hadis Nabi dan seterusnya. Ini KMM itu apa? Mari kita lihat, kembali ke sini. Ya. Mana? Zain KHM Maksum. Nah, ini KH-nya kita buang. Ya. M-nya boleh kita kasih titik. Zain M Maksum. Kita recompile ini rubah sendiri. Jepret. Tuh. Zain MM. Oke. 2017. Nah, ini pustaka pesantren, ini kan kapital nih. Kita rubah deh. Jadi title case pustaka pesantren. Kita recompile, ini rubah sendiri. Jepret. Tuh. Gitu ya. Itu. Kan ceritanya kita sedang di perpustakaan nih. Oke. Oke, kembali ke teks. Ya, kembali ke teks. Nah. Oke. Jadi lakukan parafrase untuk semua tulisan yang kita memperolehnya secara copy paste itu. Agar tidak terjadi plagiasi. Itu ya. Tuh. Yang kedua, sebutkan sumber. Jadi istilah saya kopassus. S-nya banyak tuh. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Idealnya ukuran sedikit itu, idealnya ya, cek similarity. Turn it in. Nah, idealnya itu ya. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, bahkan ada yang 40%. Lantas, bagi mahasiswa S1, saya tidak akan membuat batasan dulu. Yang penting punya naskah dulu. Yang kedua, tetap wajib menyebutkan sumber. Gitu ya. Gitu. Jadi Pak Anton kalau gitu boleh copy paste. Saya tidak akan ngomen di situ. Ya, mohon dipahami, saya tidak akan ngomen di situ. Yang penting saudara punya naskah dulu. Ya. Nah, karena tadi sudah bicara parafrase, Anda saudara melakukan parafrase itu jauh lebih baik. Ya, gitu ya. Oke. Hadis sebagai pedoman umat manusia. Nah, ini ya. Hadis sebagai pedoman umat muslim. Sama. Oke. Sini. Ya. Ini hadis sebagai pedoman kaum muslim. Enter.
Ah, Quran hadis. Ini kayaknya buku SMA ya. Oh, jangan deh. Ini nih, nih. Nah, ini ya, Profesor Dedi Mulyasana dan kawan-kawan. Mari kita lihat. Mari kita lihat cover dalamnya. Jadi halaman berapa ini? Halaman 256. Tolong diingat Hilma ya. Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam. Cendekia Pers Bandung. Penulisnya tim. Nah, tadi yang halaman berapa ini? Halaman 256 itu siapa? Nanti kita lihat. Ya, 256 siapa yang nulis nih? Ini. Hilang. Koko Adia Winata. Nah, ini ya. Jadi ini book chapter. Ini book chapter. Oke. Mari kita lihat. Ini copy. Search Google. Ini Ctrl A, Ctrl C, masuk ke Google Scholar. Ctrl A, Ctrl V, Enter. Tuh, ada. Yang barusan itu ya. Ini Said Jepret. Deep text. Ctrl A, Ctrl C. Lalu ke sini, buka daftar pustaka, pastekan di sini. Ctrl V. Cendekia Pers, mana tadi? Bandung ya. Oke, ini kasih koma. Address. Sama dengan kurawal buka, kurawal tutup, ketik Bandung. Oke, ini book ya. Tapi setelah kita buka barusan ternyata book chapter. Kita lihat book chapter itu yang mana? Nih. Yang ada dalam. Nah, ini. Ya. Dalam Fagerberg. Judul bukunya ini. Itu ya. Ini judul book chapter-nya. Jadi kita copy pola Grand Strand. Mana Grand Strand? Nah, ini. Kita copy ya. Ctrl C. Nah, di sini, Ctrl V. Sekarang yang tulisan Mulyasana ini kita masukkan ke sini. Oke. Ini judul buku. Ya. Ctrl C. Book title. Nih. Ctrl V. Oke.
Nah, ya. Sekarang judul book chapternya mana? Ini. Mana tadi? Nah, karakteristik pendidikan Islam di sekolah. Ya. Ini title-nya. Karakteristik pendidikan Islam di sekolah. Nah, udah ya. Gitu. Mari kita lihat lagi. Koko Adia Winata. Oke, mari kita lihat. Autornya di sini. Winata. Koko Adia. Oke. Tahun berapa? Cuma 2020. Ini ya. 2020. Yeah. Year-nya 2020. Terus apa lagi? Autor sudah year, sudah title, sudah pages, halaman. Nah, ini mulai dari halaman berapa nih? 243 sampai, nah, mari kita lihat. 289 ya. Nih, 243 section 12 sampai 289. Mari kita lihat. Benar, sampai 289. Oh ya. Sampai 288 lah, gitu ya. Ininya habis. Ah. 243 sampai 288. Editor. Mari kita lihat editornya siapa ini. Asep Ahmad Fatur Rahman dan Ujang E. Kuswandi. Asep Ahmad Fatur Rahman. Fatur Rahman, Asep Ahmad. N-nya jangan dihilangkan. Ujang siapa tadi? Cuma Ujang E. Kuswandi. Kuswandi Ujang E. Kuswandi, Ujang E. Titik. Publishernya, nah, Cendekia Press. Oxford University ganti dengan Cendekia Press. Addressnya Bandung. Betul ya, Bandung ya? Oh iya betul. Nah, oke. Sekarang ini kan tadi tes itu yang Grand Strand itu ya. Sekarang kita gantilah ininya apa? Winata gitu ya. Winata 2020 misalkan. Ah, oke. Biar kita blok Winata 2020 ini. Copy. Masuk ke naskah.
Gimana tadi kaum muslimah ini? Ya. Nah, ini ketuk slash cite. Ya, nggak usah pakai halaman. Kenapa? Karena ini book chapter, halamannya sudah langsung ada. Nih, paste ya. Tuh, Winata 2020. Kita recompile, nanti ada di sini nih. Jepret. Tuh. Winata 2020. Oke. Betulkah? Betul. Mari kita lihat. Jepret. Tuh. Winata KA. Oke. In Fathur Rahman. Nah, itu ya. Ini judul babnya. Ini judul bukunya. Tuh. Pak Anton, kenapa ininya bahasa Inggris? Nanti saya masukkan ke dalam bahasa Indonesia itu urusan editor ya, urusan editor. Karena ini keterbatasan LaTeX dalam bahasa Indonesia. Jadinya bahasa Inggris. Gitu ya. Tuh. Oke. Jadi ini sampai sini. Ini nanti editor yang ini ya. Jadi kalau makalah ini terbit, nanti ini editor yang ngerjakannya. Ini kontrol C. Ya. Simpan di daftar pustaka nih. Mana? Ada daftar pustaka yang ini nih. Oke. Jadi setelah W3 teks. Mana? W3 teks. Nah, ini ya. Sebelum clear page. Ini. Nah, ini hang indentnya di copy. Paste. Nah, yang Zain-nya juga belum dimasukkan. Nah, hang indent. Nah. Jadi saudara, kalau yang bahasa Indonesia yang dari saya, daftar pusakanya ada dua nih. Ini satu ya. Ini yang dari aplikasi, ada yang manual. Yang ini tuh. Ini. Tuh. Tuh. Ya, ini manual terpaksa. Kenapa? Karena dan tidak muncul yang ada N. Padahal ini udah Indonesia. Ah, gitu. Nyantai. Gitu ya. Oke, mari kita sempurnakan di sini. In ganti dengan dalam. N ganti dengan dan. Oke. Pages-nya tuh kan ganti dengan halaman. Oke. Pada 4. Oh, 4 ke 4 ke bawah. Oke, baru direcompile, baru muncul. Nah. Tuh. Winata Zain. Oke, ada yang kelewat. Ini sampai sini judul buku harus miring. Di blok, kontrol
I. Ya, mari kita lihat betulkah berubah. Mari recompile. Ya. Tuh. Ini ya. Hasanah. Oh, sorry. Editornya nggak pakai S. Nah. Editor bahasa Indonesia ya. Kemudian ini. Nah, habis itu. Ya. Kita mirip. Nih. Slash text IT. Recompile. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang dalam sistemnya udah miring dengan sendirinya. Tuh. Ya. Tapi ininya bukan dalam, tapi in. Ini bukan dan, tapi n. Ini. Jadi nanti pas terbit, yang ini dibuang. Gitu. Oke? Ah, gitu ya. Gitu. Oke. Begitu seterusnya sampai akhir. Di mana berakhir pada saat narasi utuh. Kecuali metode yang tahrik itu jangan dulu dimasukkan, ya, jangan dulu dimasukkan. Nanti saya mau kasih bahannya langsung. Itu. Nah, di luar metode, saudara sudah boleh melacaknya, ya. Saudara sudah boleh melacaknya. Caranya seperti itu. Yang penting ada naskah dahulu. Begitu. Gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gitu. Jadi saudara itu harus setor 2 makalah untuk mengisi terstruktur dan mandiri. Itu saya kirim 2 template, yang satu yang berbahasa Inggris, yang satu yang berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, pola kerjanya sama, hanya yang berbahasa Inggris ada pekerjaan tambahan, apa? Menerjemahkan teks. Caranya ya seperti barusan itu, ya, pakai Google Translate, gitu ya. Jadi nggak ada yang, jangan sampai ada yang bilang, saya nggak bisa. Enggak, udah yang barusan itu tolong dilihat aja lah ya, diikuti caranya seperti itu. Gitu. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau cukup. Pak mau bertanya, Ya, silakan. Amang Wildan. untuk yang artikelnya itu judulnya sama atau beda antara yang Indonesia dengan yang Inggris? Beda lah. Oh, jadi Beda pembahasannya ada dong. 2 ya, Pak? Iya, tapi sama-sama ulumul hadis. Anda boleh melacak dari bukunya Mahmud Tohan yang saya kirim itu. Misalkan, saya kasih contoh ya. Nah, bukunya di mana? Lupa saya tuh. Bentar. Saya harus lacak dulu di folder mana itu. Bentar. Mungkin masuk Amang gini Pak, diterjemahkan jadi 2 makalah tapi jadi beda ya Pak? Beda. Nah ini ya, saya kan udah kirim ini nih, ulumul hadis ya, yang Nabi Islam, yang Muhammad Tohan, ini. Nah ini ya, misalkan begini, saudara kan di Mahmud Tohan ini yang pertama kali dibahas dari aspek kuantitas itu hadis mutawatir ya.
Nah, khobar mutawatir. Sebentar. Mana? Screen. Nah, ini ya. Jadi buku ini kan saya sudah kirim. Ini ya, buku ini sudah saya kirim. Nah, tadi saya katakan dari aspek kuantitas rawi, mutawatir dan ahad. Kan gitu ya, ahad terbagi 3, masyhur, aziz, gharib. Nah, sekarang siapa yang mau membahas hadis mutawatir? Itu ya. Jadi ini petunjuk teknis menulis artikelnya seperti itu, menulis makalahnya seperti itu. Dari mana? Bagaimana kita memulainya? Anda masuk lagi ke perpustakaan. Cari contoh hadis mutawatir. Nah, ya. Tuh, buka. Dan macam-macamnya yang bisa dijadikan pedoman. Kita lihat contohnya aja, ada nggak contoh hadis mutawatir? Nah, ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Gitu. Jadi kalau tadi yang punya Hilma itu seperti ini judulnya, penyelesaian perselisihan dalam jual beli. Nah, bagi yang akan membahas hadis mutawatir, dari sini contohnya. Ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi. Ini penyelesaian perselisihan dalam jual beli. Gitu, Mang. Amang mau di sini. Kalau itu Pak untuk judulnya dari tentang ekonomi syariah apa bebas itu? Ya, sebaiknya tentang ekonomi syariah. Sebaiknya ya. Kan saudara prodinya muamalah. Gitu kan? Tapi ada 2 kelas kita. Ada hampir berapa? 90 ya. Khawatir nanti kan rebutan hadis tuh. Ya, boleh yang ini. Ya, gitu ya. Boleh yang ini. Karena contoh hadis mutawatir itu sedikit. Ya. Contoh hadis mutawatir itu sedikit. Beda dengan hadis masyhur, gharib, yang aziz juga bahkan sedikit ya. Itu. Jadi kalau mau ini jadikan contoh, kan kita sebetulnya belum ke materi hadis ahkam muamalahnya belum. Kita bicara metodologinya dulu. Makanya nanti saya akan cerita agak panjang lebar terkait dengan tahrij itu. Ya. Ini bagaimana ceritanya? Ini dikatakan mutawatir. Nah, nanti kita selesaikan. Itu ya. Seperti yang kemarin itu mana? Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh. Jadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu sahabatnya lebih dari 4. Tabi'innya lebih dari 4. Terus sampai juga yang meriwayatkannya lebih dari 4. Gitu. Ya. Jadi kalau hadis ini tidak akan diambil oleh Amang, boleh diambil oleh yang lain. Itu ya. Boleh diambil dari yang lain. Nah, yang kedua ini hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini jadi dijadikan contoh. Ya. Hadis tentang turunnya Nabi Isa. Gitu ya. Hadis ini dan seterusnya. Betulkah ini mutawatir ya? Mari kita
periksa. Dan hasil pemeriksaannya kita tuliskan. Gitu. Sebagaimana seorang calon apoteker bawa ke lab, diperiksa, diracik, jadilah resep. Jadilah obat. Begitu. Kita juga begitu. Ya, gitu. Oke? Mang? Bisa dipahami, Mang? Bisa Pak, insya Allah. Makasih. Sama ini Pak, Silakan. untuk yang template-nya itu harus sama-sama contoh apa bebas? Sama lah, kan template itu nggak bisa dirubah. Ya Template dari dari pembuat, saya, kalau pembuatan artikelnya harus seperti yang dicontohkan apa kayak tadi yang punyanya siapa itu? ini kan kalau saudara menggunakan latex kesulitan, tulislah di MS Word terlebih dahulu. Gitu ya. Pilih yang paling mudah. Gitu. Nah, nanti untuk belajar memasukkannya ke dalam template, ya silahkan ditonton ulang tayangan ini. Atau tayangan-tayangan saya yang lain di YouTube saya. Agar tidak makan kuota, cari dulu free hotspot area, unduhlah, tontonlah setelah filenya berada di hard drive saudara. Kecuali kalau saudara berada di free hotspot area dalam waktu yang agak lama sambil ngabuburit misalkan, bolehlah tonton langsung. Yang ini juga akan saya upload nanti sebentar lagi. Begitu, Amang dan yang lain? Kalau ini Pak untuk deadline-nya? Jangan bicara deadline lah, pokoknya kerjakan dulu. Ya, kerjakan aja dulu. Silakan atur-atur. Kan saudara juga dapat tugas dari dosen lain kan? Silakanlah atur-atur. Ya, Kalau Pak, Anda betul. tanya deadline, tiba-tiba saya bilang 2 hari lagi. Nah, loh, kan repot. La tas'alu an asya intu badalakum tasukum. Janganlah bertanya tentang banyak hal itu. Yang kalau dijelaskan, itu akan jadi repot. Ini Quran itu ya. Itu prinsip kita beragama, kita tidak perlu bertanya yang kalau dijelaskan malah kita jadi repot. Oke? Nah, ini kuliah duha nih. Ya. Ini kuliah duha. Gitu. Jadi untuk penyelesaiannya kerjakan saja dulu. Makanya kan saya dari awal suka nanya, siapa yang mau lapor? Udah sampai mana? Gitu ya. Dari awal kan, ketika mulai awal kuliah aja kan saya selalu berkata demikian. Gitu. Saya betul-betul menghargai proses. Ya hasil juga saya hargai, tapi ya saya ingin saudara melewati proses dengan benar. Gitu ya. Jadi ini kan sedang berlatih kita ini. Sedang berlatih bagaimana kita melewati proses dengan benar. Gitu ya. Jadi materinya berkisar pada sahih, pada mutawatir ahad. Mutawatir ahad, mutawatir ahad. Ahad dibagi 3. Masyhur, aziz, gharib. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kualitas. Sahih, hasan, dhaif. Nah, sahih, hasan, dhaif itu tidak menyentuh mutawatir. Karena mutawatir itu udah pasti sahih. Nah, gitu ya. Gitu. Makanya jangan heran ketika saudara baca bukunya An-Nawawi. Baca bukunya Ibnu Shalah. Itu nggak bicara hadis mutawatir. Kapan hadis mutawatir dibahas? Sebatas pelacakan referensi yang saya lakukan itu pada masa Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr. Itu seperti itu. Ya. Nah, di An-Nawawi, di Ibnu Shalah
Tidak dibahas. Jadi pembahasan mustalah itu langsung dari sahih aja. Apa yang maksud dengan sahih, apa yang maksud dengan hasan, apa yang maksud dengan dhaif. Dari situ kemudian beranak pinak, bercabang-cabang, ya. Dari situ bercabang-cabang. Gitu? Oke? Saya pikir cukup. Ada lagi Pak, boleh? Siap, boleh. Nyantai. Ini misalkan kalau kita dapat hadis yang tentang ekonomi syariah, tapi hadisnya misalkan doif, itu boleh dijadikan apa enggak? Iya, boleh. Kan kita harus nanti begini. Saudara yang sebelum masuk ke UIN itu pernah pesantren atau di aliyahnya belajar mustalahnya sangat serius. Itu pasti sudah tahu proses meneliti yang kesimpulannya kalau nggak sahih hasan, kalau nggak hasan dhaif. Nah, bagi yang sudah mahir itu yang saya sebutkan takhrij itu ya. Bagi yang sudah mahir itu, andai saudara misalkan menemukan hadis kullu qardin jarron naf'an bahwa riba, itu hadisnya dhaif itu, ya. Nah, sekarang mata kuliah ini akan menggait saudara untuk bisa membuktikan kalau hadis itu dinyatakan sahih, buktikanlah hadis itu sahih. Kalau hadis itu dinyatakan hasan, buktikanlah hadis itu hasan. Demikian juga kalau hadis itu dinyatakan dhaif, buktikanlah bahwa hadis itu dhaif. Nah, gitu ya. Kullu qardin jaro naf'an, jaro manfaatan bahwa riba. Salah sunfihin al barokah, hadis tentang riba ya. Yang kedua, salah sunfihin al barokah itu hadis tentang mudharabah itu ya. Itu juga dhaif. Dan bahkan menurut Ibnu Hazm tidak ada satupun hadis yang sahih tentang mudharabah itu, ya. Nah itu ya, itu menurut Ibnu Hazm ya. Nanti jadi siapa yang mau ngecek aspek mustalahnya terkait dengan hadis mudharabah silahkan. Dan mari kita buktikan bahwa betul hadis itu dhaif. Di mana letak kedhaifannya? Lantas kenapa juga sekarang mudharabah tetap ada padahal hadisnya dhaif? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab, dicarikan jawabannya. Gitu, Mang dan yang lainnya. Gitu ya, Mang ya. Gitu. Jadi saudara apa ya? Ya berusahalah sambil ngabuburit bahwa saudara diminta menghadirkan 2 makalah. Itu sistem perkuliahan kampus kita. Nah sekarang kan barusan saya sudah kasih contoh betapa mudahnya menerjemahkan itu. Urusan tepat atau tidak belakangan ya. Urusan tepat atau tidak belakangan. Tapi yang jelas barusan yang abstrak itu baik yang Inggrisnya ataupun yang Arabnya kita bisa paham. Ya, kita bisa paham. Dari mana? Dari naskah berbahasa Indonesianya itu. Dari abstrak berbahasa Indonesia seperti itu, pasti ke bahasa Inggris kan kita bisa paham. Pasti ke bahasa Arab kan kita bisa paham. Bagaimana caranya bisa kita paham? Terjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ternyata kita bisa paham dan nggak jauh-jauh amat melencengnya, ya sudah, itu dianggap benar. Gitu ya. Gitu. Oke. Cukup? Sudah 2,5 jam saya berbicara. Tadi dimulai dari kelas 2 jam lah ya, nggak 2,5 jam. Dari kelas B dulu, dilanjut dengan kelas A. Bagi
bagi kelas A yang belum sempat lihat dari awal, tayangannya insya Allah akan saya upload. Ya kemungkinan ini 2 jam ini ya paling cepat asar ya. Harus konversi dulu. Oke? Ya, baik Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.